Kita ketemu lagi di podcast yang insya Allah berkah bersama Cak Agus Dunia dan Bang Jack Bang tentunya. Jack dengan tema-tema yang sangat insya Allah bisa menginspirasi atau barangkali minimal memberikan pengalaman, minimal memberikan pengetahuan agar nantinya ketika tema yang kita sebutkan nanti bisa dipelajari. Oke. Dengan tema gimana tadi Mas? Mencari takdir cinta. Mencari takdir cinta. Ini saya juga terinspirasi tadi dengerin ini nih sih. KCB ya. Oh. Dengerin OST-nya ketika kita berselfie kayak agak bagus ini. Kita bawakan di acara ini. Ini Bang Jack punya pengalaman apa ketika menggapai takdir cinta? Oke. Yang sekarang nggak tahu lah takdirnya nanti nggak tahu kan? Ya, mungkin saya ceritakan beberapa perjalanan aja ya, sampai menuju ke sini gitu kan. Tapi kalau ceritakan semuanya nggak cukup katanya. Sebentar lah, mungkin. Tiano ya, disebut-sebut apa? Dicepetkan. Cepetkan. Monggo Bang. Mungkin dalam mencari takdir cinta itu ada beberapa perjalanan yang susah terlupakan, ya kan? Masya Allah. Sampai sekarang saat ini, ya kan? Bahkan bisa membuat istri sendiri cemburu apabila ingat. Memang sebelumnya ada beberapa pilihan, ya kan? Choice, ada beberapa pilihan. Calon ya? Wanita-wanita mana nih yang sekiranya mau tak pilih dinikahi gitu kan? Kebetulan memang saat itu ada sekitar 4 orang di waktu yang bersamaan gitu. Masya Allah. Tapi nggak saya raih semua. Itu hanya pendekatan mungkin ya. Mungkin jalan bareng atau sekedar makan seperti itu, nggak sampai aneh-aneh. Benar. Kayak mungkin kayak yang lain atau mungkin kayak saya dulu masih jahiliyah kan seperti itu. Benar. Mungkin saya spill sedikit aja perihal orang-orang ini. Memang dulu itu saya pernah deket dengan orang yang kerja di rumah sakit. Itu pernah. Tapi nggak cocok, nggak cocok karena apa, ya kan? Ada yang sama dekat sama orang yang kerja di asuransi itu juga pernah, tapi juga nggak cocok seperti itu. Nah, malah ketemunya sama istri ini, ya kan, yang magang di kantor waktu itu. Dulu itu istriku tuh magang di kantor Bank Syariah yang ada di Jember ini, ya kan. Mungkin itu sekitar tahun 2016. 2016. Tahun 2016 dia magang di kantor, ya kan. Saya lihat itu kok berbeda sendiri dengan yang lain, kok lebih bersinar kayak gitu kan. Ya karena mungkin dia termasuk cewek sendiri, yang lainnya cowok. Gitu Dua cowok, satu cewek, dia bersinar sendiri kan wajar kan. Waktu itu memang awal-awal itu agak malu-malu lah. Gitu. Perkenalan mungkin lewat temen yang di operasional, kenalin dengan aku dong, mana kan. Akhirnya dulu Mas usum BBM kalau nggak salah. Itu minta PIN ke dia, bukan ke ceweknya loh ya, ke temanku tadi. Gitu. Akhirnya diberi. Si temanku tadi ngomong gitu kan, ngomong ke dia. Dicari Mas ini, kan. Oh siapa, Masnya mana, kan? yang ditunjukkan ke dia itu bukan aku, tapi fotoku yang sudah dikasih brengos, dikasih kumis, gitu. kasih anak-anak dicocok gitu kan. Akhirnya ketemulah denganku waktu itu. Akhirnya kita bertukar nomor HP juga, WhatsApp-an setiap malam itu akhirnya. Tapi itu masih belum masih belum pacaran waktu itu, masih sebatas dekat lah. Benar. Akhirnya karena kedekatan ini aku memberanikan diri ke orang tua pastinya. Di malam hari waktu itu. Benar. Malam hari aku ngomong, "Loh ini siapa?" kan. "Aku ini Pak Om. Teman dekatnya anaknya," gitu kan. Akhirnya setelah itu saya pada waktu nembak dia itu bawa bunga, ya kan, bawa buah, dan aku jalan. Soalnya rumahnya aku gang sempit lah gitu, sempit, gak iso ditumpai sepeda mobil gak bisa kan. Akhirnya aku jalan seperti itu sana. Ya sudah, aku ngungkapin perasaan dan ngungkapin ini akhirnya diterima. Benar. Saya tidak mengira, bahkan iki iseng aja gitu kan. Ternyata memang mencari takdir itu apabila kita dekat dengan orang itu, lika-liku jalannya seperti apa ya sudah. Ya orang itu gitu kan. Oke. Sponsor. Ya orang itu takdirnya gitu kan. Meskipun lika-liku dimanapun ketemu orang lain, ketemu orang ini apabila Gusti Allah ngomong iki jodohmu, selesai udah. Seperti itu. Lah, udah seperti itu. Simpel kan sebenarnya. Kalau berapa lama itu menemukan si sekarang? Berapa lama itu proses perjalanan bahasannya siap nikah, menemukan si istri
berapa Aku lama? nikah tahun 2016, ketemu istri itu pertengahan tahun 2016. Mungkin sekitar 2,5. Sebelum-sebelumnya prosesnya sama yang si lain-lain? Wah, Kak, jangan disebutkan Pak. Lama ya? Lama sekali, lama sekali. Oke, Insya Allah. Kalau pengalamannya Cak Agus sih gimana? Oke. Ini ada bocil-bocil. Halo guys. Oke, jadi kalau pengalaman saya itu gini, cukup rumit. Saya juga mulai proses belajar belajar nikah ya. Proses nikah 2013, proses nikah liku masih labil, masih kuliah di fakultas yang cukup luar biasa ini ya, luar biasa agak berat. Mungkin Bang Jack ini kuliahnya agak penak ya. Saya kuliahnya sekitar ada 6 tahunan lebih. Ya, jadi lulusnya 6 tahun, alhamdulillah bisa lulus ya. 6 tahun? Ya, itu masih proses pencarian itu. Setelah lulus saya masih berikhtiar usaha bakul soto gitu ya. Sambil nyari-nyari itu. Kalau saya modelnya jalur proposal, Mas. Kalau Bang Jack tadi kan nyari sendiri. Saya nyari proposal. Ustadz kan ada teman-teman ustadz ya. Saya ngaji juga, Ustadz tolong carikan akhwat untuk yang siap bisa nikahi gitu ya. Setelah itu setelah proses gagal. Ada yang saya setuju, dia nggak setuju. Ada yang dia setuju, saya nggak serak. Nah, terus seperti itu. Dan akhirnya sebelum saya nikah dengan istri ini proses yang hampir deal ada daerah Jember juga, daerah kabupaten lain. Tapi bilangnya seperti ini. Dia sama-sama suka. Dia oke, saya oke. Usianya saya lebih tua setahun lah daripada dia. Setelah itu ketika proses deal-dealan oke, ternyata selanjutnya orang tuanya dia nggak suka sama saya. Intinya nggak setuju nikah dengan saya. Ya sudah, berarti gagal. Maka setelah itu proses dengan istri saya ini alhamdulillah cepat. Berapa bulan itu? Proses puasaan. Nikah Idul Adha. Oh, ya nggak lama lah. Jadi Idul Fitri itu lamaran, saya ke sana ke Situbondo, lamaran ke Wuluang, saya itu lanjut nikah setelah Idul Adha. Seperti itu. Pas tanggal berapa ya? Kok lupa saya? Oktober. Itu apa jenenge prosesnya? Latar pacaran itu? Taruh. Taruh ya. Ijazah proposal. Jadi maksudnya proposal speknya awat seperti apa? Speknya keinginannya seperti apa? Sudah ditulis di proposal dan saya juga menuliskan proposal seperti itu. Sehingga sama-sama saling tukar benar atau tidak wujudnya. Nanti bisa ditanyakan ke teman-temannya boleh seperti itu. Tapi saya nggak nanyakan. Maka ya sudah deal bismillahirrahmanirrahim. Oke. Saya menerima kekurangannya dia menerima kekurangan saya bismillahirrahmanirrahim nikah. Oh gitu. Selesai alhamdulillah. Aku dulu malah pernah gini. Ini kan waktu kerja di bank itu. Aku diajak sama temanku. Memang orangnya itu iseng kan. Dia bisa bahasa Madura, aku enggak. Oh gitu. Aku diajak ke sebuah pondokan. Ya kan? Aku diajak ke sebuah pondokan, ke sana ketemu Pak Yainya. Lah, dia ini ngomong Madura ke Pak Yainya. Aku nggak ngerti maksudnya apa. Akhirnya dia ngomong ke mana, aku dipanggil. Dena. Gila. Akhirnya aku diberikan ini kalau kayak serbuk kayu, ya kan? Berikan serbuk kayu itu diadai kresek. Buat? Nah, dia ngomong bahasa Indonesia kalau waktu itu. Nak, ini nanti waktu mandi ditaburkan ya ke bak mandinya, terus buat mandi sehari 3 kali. Gitu. Aku bingung loh. Buat apa, Pak? Buat apa gitu? Terus temanku yang sendiri iseng tadi ngomong. Aku ngomong ke Pak Yainya, kalau Mas ini nggak punya jodoh-jodoh. Akhirnya dia ngomong gitu kan. Aku tak dengan konyolnya tak lakukan. Aku mandi, ya kan? Tak debak tak kasih serbuk itu, aku mandi kan. Ya akhirnya nggak dapat, tetap aja. Itu sebelum proses sama yang ini ya? Belum, masih lama itu, mungkin tahun 2015-an. Benar. Lama itu. Jadi dia berikan serbuk kayu dengan yakinnya gitu kan, mandi. Tetap, yo alhamdulillah ya tetap aja nggak ada. Kono. Oke, baik, itulah kisah kita ya. Mas ini Mas, kira-kira kalau suruh milih, pengen gini, mantan pernah ada punya mantan berarti kan ya? Anggap aja pernah lah. Pernah ya. Itu pengen nggak punya mantan sebenarnya?
mungkin misalnya kalau nikah dengan yang sekarang, oh ya teringat dengan wajah-wajahnya si dia sebelum-sebelum Berarti itu. kan iku. Ternyata setelah pernah pacaran sama si dia, ternyata kan nikah dengan istri saya sekarang. Kayak gelo atau gimana gitu, atau masih kepikiran sampai sekarang. Pernah nggak seperti itu, Mas? Sebenarnya itu adalah sejarah yang nggak enak. Soalnya gini, apabila kita punya mantan-mantan tersebut, kita akan membandingkan ketika kita sudah menikah. Benar. Misalkan ada pertengkaran, atau mungkin ada kesulitan dalam hal ekonomi atau finansial atau apapun, mesti kan kita akan membayangkan bahwa, oh ngerti ya kan iki ya enak, saya ini megawe nang kene. Benar. Oh ngerti, tahu gitu kan sama ini, mungkin aku nggak seperti ini hidupnya. Benar. Itu ada hal yang menurutku hal yang buruk. Karena apa? Dengan kita tidak tersadari, kita membandingkan bahwa itu sudah menjadi sumber dosa sebenarnya untuk kita sendiri. Sebenarnya kalau hal itu ya sudah kita lupakan. Tapi ya susah. Maka dari itu kan kita diajarkan ya wis nih, sekarang gak usah pacaran. Ayo langsung taruh rabi. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah sebenarnya dampak negatif dalam menurutku ya. Soalnya ya karena engkau nantinya ketika rumah tangga wis kelingan kan. Benar. Artinya kan mbak iki yo saiki kerja ning Jatim. Saiki kerja nang Mandiri ya gitu kan. Kanca-kancane abang-bangan nih ya. Iya, ada yang kerja di Sinar Mas gitu kan. Oke. Kalau saya sebenarnya benar. Meskipun saya nggak pernah pacaran ya. Tapi senang, nggak ada masalah. Senang sama beberapa orang, tapi ternyata gagal proses dengan dia. Sebenarnya juga punya nostalgia. Oh iya, sananya nikah kali ini seperti apa sih? Anaknya mungkin wujudnya nggak seperti ini, seperti itu ya. Tapi mungkin itu sebuah godaan setan yang perlu kita harus musnahkan, kita hapuskan. Kita harus menata hidup kembali sekarang yang ada di depan mata kita, untuk kita bisa lebih baik lagi untuk kedepannya. Untuk yang mungkin mantan, saran saya sih nanti Mas Ginanjar juga memberikan saran, mending seyogyanya sebenarnya pengen saya itu hidup langsung ketemu dengan calon istri saya. Pengen seperti itu. Tapi itulah kehidupan, itulah nuansa enak tidaknya, kembangannya, sehingga nantinya warna kehidupan atau keluarga ini bisa lebih berwarna lagi, bisa berkelap-kelip, bisa pelangi lah seperti itu. Kalau Mas Ginanjar gimana tipsnya atau mungkin sarannya? Kadang ini loh, hal-hal seperti itu, oh sudah mulai dikunci ya? Apa? Gak apa-apa, aman. Gak apa-apa ya? Aman, kita bisa lewat sana. Oh ya. Jadi memang hal seperti itu bisa membuat agak sedikit ricuh sama istri. Soalnya misalkan ya, aku punya sepeda motor nih. Sepeda motor itu kan dari dulu pastinya, dari perjuangannya lama. Benar. Dia tuh mesti ngomongnya, dijual ya sepeda sudah lama, beli yang baru gitu kan. Aku nggak mau, ini banyak kenangannya lah. Pasti dia akan menjurus, yo toh, iki tahu dilinggui arah isi. Ini kamu pernah jalan sama anak ini, gitu. Akhir-akhirnya apa? Akhir-akhirnya ya diomeli aku seperti itu. Dia kan kamu iling ambek iki toh, kamu nggak mau jual sepedamu kayak gitu. Benar. Ya, seperti itu memang ya. Saya pernah menyampaikan semuanya. Saya pernah proses sama ini dengan istri saya. Juga agak baper sih. Karena dia juga pertama kali proses langsung dengan saya. Kalau saya proses berkali-kali dengan awat seperti itu ya. Bahkan ada yang bercadar juga ada. Ada yang mau ke Bogor itu ya. Saya oke, dia oke. Tapi ibu saya nggak oke. Jangan jauh-jauh kayak mesane. Biaya transportnya mahal kayaknya. Jadi gitu. Jadi ketika memang mencari pasangan itu jangan mengandalkan harta kita, visi kita. Karena berbagai macam pengalaman teman-teman saya itu orang kaya nggak nikah. Gua anteng nggak nikah juga. Ya. Jadi ya sudah, kita nggak boleh sombong dengan apa yang kita punya. Terus jangan lupakan Allah Subhanahu Wa Taala, biar nanti barangkali yang gagal itu memang nggak terbaik untuk kita. Jadi terus husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, biar nantinya kita bisa berpasangan baik, sehingga apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekarang kita bisa menikah. Nggak tahu nanti kedepannya seperti apa, kita nggak bisa berprasangka baik atau buruk. Ya sudah, kita pasrah sama Allah Subhanahu Wa Taala, berkaitan dengan takdir yang Allah berikan. Itu Mas Jack gimana? Ya seperti itulah intinya kan. Memang di dalam agama kita kan sudah diajarkan bagaimana tata cara mau menikah, persiapan lamaran dan sebagainya. Ya kita ikuti aja. Apabila kita masih kesusahan, tanya orang yang lebih paham. Ya Pak Yai, Pak Ustadz, atau orang yang lebih berpengalaman daripada kita gitu kan. Intinya itu tidak mengarahkan ke hal-hal yang negatif, hal-hal yang mendekati zina seperti itu kan. Jadi kita berproses sesuai dengan syariat. Meskipun itu susah dan enggak tren.
ya kan? Tidak bisa dijadikan konten juga. Ya, kan? benar ya. Ya sudah. Tapi kalau bisa mungkin memberikan memberikan inspirasi orang lain. Ya, mending gak usah nyari mantan lah. Nah, Sebenarnya. Tapi kalau ada punya mantan ya mau gimana lagi. Jadi kalau sudah berkeluarga jangan mikirin mantan. Cari yang sekarang, hadapi yang sekarang. apa ini yang sekarang ya itu kan? Sekarang sampai Gak usah cari yang baru lagi ya. Juga apa-apa cari yang baru. Jangan. Awas nanti kena apa ini? Kena sepil istrinya di komen nanti bahaya ini. Ya. Mas, ada pertanyaan terakhir, Mas. Kira-kira setelah menikah itu semakin sulit gak hidupnya, Mas? Semakin menikah, ada orang yang bilang bahwa 5 tahun pertama itu kan, 8 tahun pertama, 10 tahun pertama. Ada yang 3 tahun pertama lah. Mas setelah menikah, nano ya, kadang kita sulit ya, kadang kita mudah, kadang rezeki sedikit, kadang rezeki banyak, ya kan. Iya. Enaknya itu saling menyemangati, Mas. Nangis siji, misalkan istri nangis ya kita semangati, kan. Misalkan kita yang nangis, dia yang menguatkan. Itu, benar. itu sebenarnya di dalam rumah tangga itu yang asik itu. Jadi apabila rumah tangga kita mungkin aman-aman aja, bebas saja, mungkin ya nggak apa-apa gitu. Tapi dia nggak akan pernah merasakan betapa manisnya saat kita menangis, berjuang bersama, ketika meraih keberhasilan gitu kan. Cici. Itu yang menjadi bumbu-bumbu nikmat dalam kehidupan. Jadi intinya setelah pernikahan ya alhamdulillah semakin enak lah, wong ada yang membangunkan sahur waktu puasa. Gitu ya. Berarti pengennya dibangunin sahur tok ya. Kalau saya sendiri sih alhamdulillah ya. Kayaknya sebelum menikah itu kurus. Nggak bisa gemuk sama sekali. Mau naik bobot nggak bisa. Setelah menikah itu ternyata Allah kabulkan pengen gemuk langsung, guys. Langsung celana-celana ini sumpah ya. Pengennya sarungan aja itu ya. Bukan tujuan apa, tapi itu perutnya sudah belendung gitu ya. Nah, itu. Tapi harus saya sadari bahaya kalau diteruskan. Pipi saya bukan kurus seperti ini, agak gemuk kemarin. Saya harus potong siklus ini. Jadi alhamdulillah meskipun perutnya masih meletus gitu ya. Lumayan lah. Jadi indikatornya ternyata ya setelah menikah hidup bersama, rezeki jadi 2, ternyata bisa alhamdulillah Allah berikan nafkah seperti itu ya. Jadi rezeki 2 orang jadikan 1. Apalagi punya anak 1. Tambah lagi dan gitu ya. Insya Allah Allah berikan tambah rezeki. Enggak mungkin Allah kasih kehidupan di dunia ini, apalagi manusia Allah jamin rezekinya. Ya, itu Allah miskinkan enggak? Iya. Ya. Jadi kalau mungkin banyak anak banyak rezeki, ya zaman-zaman dulu ada siapa ya? Keluarga bapak saya anaknya 5, ada juga anaknya ustadz saya itu 13 bisa hidup, nggak mati. Ya, mungkin bersabar. Memang perjuangan itu usia 1-2 sampai dewasa itu sangat berat. Tapi kalau mungkin sudah besar nanti punya anak, banyak yang mendoakan. Ya, bener. Nah, seperti itu. Rezeki dijamin lah, wong binatang melata dalam tanah ono rezeki ini. Iya, bakteri yang kita nggak bisa lihat aja, semut ini ya. Dikasih makanan 1 upo paling warak ya. Nah, tapi kalau kita dikasih 1 upo nggak mungkin warak. Nah, tapi Allah jamin ya. Ono rezeki ini ya. Beras nggak satu-satu Mas Ginanjar, Mas Ginanjar. Mas Jack ini buat makan 1 butir, nggak mungkin kan? Nggak mungkin. 5 kilo langsung kan? Nah, 5 kilo langsung. Intinya jangan takut menikah. Jangan takut menikah karena mungkin nggak mampu. Insya Allah mampu. Ya itu. Kalau nggak mampu Allah yang mampu kan. Cukup mungkin. Mas kawan nggak perlu yang aneh-aneh gitu kan? Ya tergantung wanitanya. Untuk saya sih istri saya mintanya maharnya nggak mahal-mahal, alhamdulillah. Karena wanita terbaik adalah dia minta mahar yang semampunya pria. Benar. Pria yang terbaik adalah memberikan mahar yang sebaik-baiknya. Ya. Seperti itu. Iya nggak benar nggak? Los. Oke, mungkin. Jadi cari kalau bisa cari wanita yang seiman. Seakidah. Iya. Ya. Kalau bisa sekufu dalam hal pemahaman agama atau mungkin dalam hal pemikiran. Pemikiran misalnya nanti konsep pernikahan seperti apa yang diinginkan. Kalau bisa nyari wanita yang minta nikahnya itu biasa-biasa aja. Yang penting halal. Kayak lagunya Wali gitu ya. Yang penting halal seperti itu. Jadi kalau wanitanya atau mungkin prianya minta, saya nanti nikah dengan konsep nikahan di gedung. Naik pesawat itu berpuluh-puluh juta. Mati kan? Kalau saran saya sebagai laki-laki, kalau nggak mampu jangan dimampu-mampukan. Mending cari wanita yang lain. Barangkali itu bukan jodohmu. Jangan lupa
sholat istikharah, karena sholat istikharah itu penting untuk kita biar nanti dipilihkan mana wanita-wanita yang terbaik untuk kita. Ya, jangan sok-sokan mampu, khawatirnya sok-sokan mampu nanti utangnya Malah utang. Nah, Nikah Bukan ngajukan malah senang utang, ya. ngajukan utang untuk biaya nikah. Setelah nikah modar. Intinya itu ya seadanya, semampunya, ada uangnya segini ya segini, nggak perlu di gedung, mungkin di pelataran atau mungkin cukup di masjid. Ijazah kabul selesai, makan-makan di rumah. Benar. Intinya itu semampunya seperti itu. Soalnya apa? Habis menikah itu banyak kebutuhan. Entah itu ngontrak rumah baru atau nyicil rumah subsidi seperti saya dulu. Benar. Nanti masih ngisi rumah kayak gitu kan. Nanti masih kebutuhan ini itu, punya anak dan sebagainya. Intinya ya pokoknya seadanya lah. Benar. Slow Benar. gitu. Dan jangan mengandalkan orang tua. Iya. Ya, karena orang tua bisa mati. Kalau kita mengandalkan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah tidak ada Abadi. habisnya. Abadi selamanya. Jadi percaya, insya Allah memberikan rezeki dan pastinya Allah memberikan kemuliaan kita bagi orang yang menikah. Bukan pacaran. Kalau pacaran nggak ada barokahnya. Ingat ya, mungkin dapat mantan-mantan saja tadi itu membawa kedengkian atau mungkin keirian atau kehasutan. Akhirnya masuk hotel, oh yo kalian. Astagfirullahaladzim. Oke, jadi semoga keluarga kita selamatkan dari situ dan keturunan kita dijauhkan dari Amin. Sifat-sifat pacaran yang menghinakan. Mending pacaran setelah Nikah. Oke, cukup dari kita, channel kita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, serta subscribe dan bunyikan loncengnya agar notifikasi podcast kita masuk ke dalam channel Anda. Dan jangan lupa komen ya. Mungkin Komen mau apapun. bahas-bahas apa, semoga nanti kita bisa bantu bahas. Komen aja pengen bahas Ya. apa, kita bisa Mau bahas. kita bahas dengan pemulung boleh, dan yang lainnya boleh. Bahas Iron Man oke. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.